Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknologi Serealia dan Palawija di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang pengolahan kacang tanah. Capaian pembelajaran dari materi hari ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat mengenai karakteristik kacang tanah, konsep, dan pengaruh pengolahan terhadap karakteristiknya. Baik, kita akan mendahului pembahasan kita materi ini tentang bagaimana kondisi konsumsi kacang tanah di Indonesia. Data dari Susenas menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ternyata tingkat konsumsi dari kacang tanah ini di Indonesia semakin menurun. Padahal sebenarnya kacang tanah ini memiliki zat gizi ataupun nutrisi yang sangat penting dan baik untuk pertumbuhan kita. Kemudian data menunjukkan ternyata konsumsi kacang-kacangan, baik dari kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lainnya, untuk sebangsa kacang-kacangan, itu hanya 22,7 gram per kapita per hari, di mana idealnya konsumsi untuk kacang-kacangan ini adalah 35 gram per kapita per hari. Data ini menunjukkan bahwa kondisi konsumsi tingkat kacang-kacangan di masyarakat kita ini masih di bawah ideal atau masih rendah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk meningkatkan konsumsi dari kacang-kacangan ini. Berdasarkan data dari National Health and Nutrition Survey 2015 oleh Kementerian Kesehatan di Jepang, bahwa ternyata konsumsi kacang-kacangan di Jepang itu tergolong tinggi. Bila kita lihat, semakin tinggi usia atau semakin tua usia dari masyarakatnya, ternyata mengkonsumsi kacang lebih banyak dibandingkan usia-usia muda. Jadi kita lihat, dari rentang umur 50 hingga 70, tingkat konsumsi kacang lebih tinggi dibandingkan rentang umur 15 sampai 30. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Dikarenakan mereka telah sadar atau telah mengetahui betapa pentingnya konsumsi kacang-kacangan bagi kesehatan mereka, apalagi di usia tua, di mana kita bisa mencegah terjadinya berbagai penyakit dengan adanya konsumsi kacang-kacangan. Selain itu, bila kita lihat bahwa kacang tanah ini ternyata memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk ataupun bahan baku mentahnya. Bila kita lakukan pengolahan kacang tanah menjadi selai kacang, sebagai contohnya, ini menghasilkan produk dengan nilai ataupun nilai jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan nutrisi, gizi, dan juga untuk meningkatkan tingkat konsumsi kacang-kacangan di Indonesia, dan juga untuk mendapatkan nilai tambah dari kacang tanah, maka kita perlu melakukan pengolahan dari kacang tanah. Kita akan melanjutkan materi ini mengenai komposisi kimia dan nutrisi dari kacang tanah. Ini merupakan gambaran mengenai struktur dari kacang tanah utuh. Bila kita lihat di sini ada 3 bagian, ya. Yang pertama adalah husk ataupun cangkang dari kacang tanah tersebut. Kemudian terdapat bagian kernel, yaitu bagian bijinya, dan terdapat bagian kulit arinya. Nah, bila kita lihat ternyata di perikarp ataupun di kulit luarnya itu mengandung banyak komponen yang penting seperti serat kasar, air, protein, dan juga mineral. Kemudian kita lihat dari testa ataupun kulit arinya, ini masih mengandung banyak nitrogen free extract. Kemudian juga tinggi akan lemak dan juga kandungan mineral. Selanjutnya, dari biji kacang tanahnya, itu memiliki kandungan lemak dan protein yang sangat tinggi. Kemudian diikuti dengan kandungan karbohidrat, serat, dan juga mineral. Bila kita bandingkan dengan komoditas serealia dan palawija lain seperti padi, jagung, talas, ubi kayu, ataupun ubi jalar, ternyata kacang tanah memiliki keunggulan di protein dan juga
lemaknya, di mana kandungan protein dan juga lemak dari kacang itu lebih tinggi dibandingkan komoditas padi, jagung, talas, dan ubi kayu ataupun ubi jalar. Selain itu, kandungan karbohidrat dari kacang tanah itu juga jauh lebih rendah dibandingkan komoditas dari umbi-umbian dan juga padi ataupun jagung. Selain dari komponen kimianya, kita juga bisa melihat dari kandungan asam amino dan juga asam lemak dan juga vitaminnya. Bila kita lihat di sini, kandungan dari kacang tanah untuk kandungan asam aminonya didominasi oleh asam amino esensial, di mana salah satunya adalah yang mendominasi kandungan asam amino ini adalah asam amino glutamat atau glutamic acid, sehingga ketika kita mengkonsumsi kacang tanah, maka akan muncul rasa gurih yang disebabkan oleh adanya asam amino glutamat. Kemudian kita lihat dari profil asam lemaknya, ternyata profil asam lemak tak jenuhnya itu lebih tinggi dibandingkan asam lemak jenuh, di mana kita ketahui bahwa asam lemak tak jenuh itu jauh lebih bermanfaat baik untuk tubuh kita. Selain itu, dari kacang tanah juga terdapat berbagai vitamin seperti tiamin, niacin, folat, pantotenik, dan lain sebagainya. Kacang tanah juga akan kaya mineral seperti kalsium, potasium, fosfor, dan magnesium. Selanjutnya kita melihat dari profil asam lemak dari minyak kacang tanah, di mana kacang tanah ini juga bisa kita produksi minyaknya. Kalau kita lihat pada tabel ini, ternyata kandungan asam lemak yang mendominasi minyak kacang tanah ini adalah jenis asam lemak tak jenuh, didominasi oleh C18-1 dan C18-2. Kalau kita jumlahkan, ini jumlah asam lemak tak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan asam lemak jenuh, sehingga asam lemak tak jenuh ini pada kacang tentunya sangat bermanfaat dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Ini adalah hasil penelitian tentang keterkaitan antara konsumsi dari kacang-kacangan dengan penyakit jantung koroner. Dari hasil penelitian ini bisa ditarik suatu informasi yang menarik, di mana konsumsi kacang-kacangan ini memiliki efek positif pada penyakit jantung koroner, atau konsumsi kacang-kacangan ini dapat meminimalkan risiko terkenanya penyakit jantung koroner. Telah diamati bahwa pada orang yang mengkonsumsi kacang tanah lebih dari 4 kali per minggu, memiliki risiko 37% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi kacang sama sekali terkait risiko penyakit jantung koroner dan penyakit kardiovaskuler. Jadi bisa kita tarik informasi bahwa konsumsi kacang-kacangan ini walaupun dia tinggi akan lemak, tetapi karena tingginya asam lemak tak jenuh juga dia bermanfaat bagi kesehatan jantung kita. Kemudian ada lagi penelitian mengenai peran dari kacang tanah terhadap pencegahan obesitas. Dari data penelitian ini bisa kita tarik informasi bahwa ternyata kacang tanah memainkan peran penting dalam memanajemen berat badan, sehingga kacang tanah ini dapat kita gunakan sebagai diet ataupun pilihan menu makanan dalam program penurunan berat badan. Studi epidemiologis telah memberikan informasi yang berguna tentang efek menguntungkan dari kacang-kacangan yang juga termasuk kacang tanah. Meskipun kacang tanah kaya akan lemak, tetapi kacang masih bisa dimasukkan ke dalam diet ataupun ke dalam menu makanan kita dalam program menurunkan berat badan. Selanjutnya kita akan masuk mengenai bagaimana proses pasca panen dari kacang tanah. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama video berikut mengenai tahapan proses pasca panen kacang tanah. Selamat menyaksikan.
menyaksikan video tadi, kita akan bahas beberapa tahapan yang dilakukan pada pasca panen kacang tanah. Yang pertama adalah pembersihan atau cleaning, di mana tujuan pembersihan ini adalah kita untuk memisahkan kacang dari bagian-bagian pengotornya. Di sini ada standar bahwa maksimal jumlah pengotor itu adalah 0,1%. Pengotor ini terbagi menjadi dua, antara pengotor yang sifatnya anorganik dan juga organik. Untuk pengotor anorganik seperti debu, pasir, dan logam, di mana itu merupakan bagian yang tidak kita butuhkan dalam pengolahan. Kemudian ada juga pengotor organik seperti daun, ranting, dan juga cangkang yang juga tidak kita butuhkan dalam proses pengolahan, sehingga pembersihan ini penting untuk dilakukan pada pasca panen. Metode untuk melakukan pembersihan ini ada berbagai metode. Yang pertama adalah penyaringan untuk menyaring komponen-komponen tersebut. Kemudian ada proses winnowing atau ditampi secara tradisional. Dan kemudian ada pemisahan secara gravitasi. Bisa menggunakan alat hisap yang berprinsip pada perbedaan bobot. Kemudian kehadiran pengotor ini nanti akan mempengaruhi dari rendemen produk yang dihasilkan. Untuk produksi minyak kacang tanah, keberadaan dari pengotor ini sangat tidak diinginkan karena dia akan mempengaruhi rendemen hasil akhir dari produk minyak kacang tanah. Kemudian juga ada proses pengupasan. Di sini yang dilakukan adalah pengupasan kulit kacang tanah untuk mendapatkan kernelnya. Metode yang dilakukan dapat dilakukan secara manual menggunakan tangan ataupun secara mekanis kita menggunakan mesin yang otomatis yang dapat mengupas kulit kacang tanah. Pengupasan kulit kacang itu dapat dilakukan secara manual dan umumnya digunakan untuk produksi kacang tanah untuk kualitas ekspor ataupun benih, di mana kalau untuk ekspor dan benih ini memiliki persyaratan yang relatif tinggi untuk kacang tanah yang dihasilkan. Tetapi dalam prosesnya, metode ini tidak hanya membutuhkan banyak tenaga kerja, tetapi juga tidak efisien karena secara proses akan lebih lama dan memakan biaya tenaga kerja yang lebih banyak. Pengupasan mekanis dapat menjadi pilihan karena dapat menghemat waktu dan juga penggunaan tenaga kerja. Namun, hal negatifnya adalah dengan penggunaan pengupasan mekanis ini cenderung menyebabkan kerusakan fisik ataupun terbelahnya dari kacang tanah akibat adanya benturan mekanis dari alat tersebut. Namun, untuk industri minyak kacang tanah akan lebih efisien jika kita memanfaatkan pengupasan dengan metode mekanis, karena keutuhan fisik atau kerusakan fisik dari kacang tanah itu tidak menjadi persyaratan, karena untuk industri minyak kacang tanah yang dibutuhkan hanyalah minyaknya saja sebagai bahan untuk produk akhirnya. Kemudian dilakukan proses sortasi. Proses sortasi dilakukan dengan pemilahan kernel kacang tanah berdasarkan warna dan juga mutu dari fisiknya. Sortir warna secara efektif dapat mengurangi kontaminasi aflatoksin pada kacang tanah dengan tingkat efisiensi mencapai 99%. Untuk sortasi ini bisa kita gunakan metode manual secara visual ataupun dengan menggunakan mesin sortir khusus kacang tanah. Tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan, di mana tujuan proses pengeringan ini adalah untuk menurunkan kadar air dari kernel kacang tanah dan juga untuk memudahkan kita dalam melakukan pengupasan kulit ari di tahap selanjutnya. Dalam pengeringan ini, suhu dan durasi pengeringan harus dimonitor dengan baik agar dihasilkan kacang tanah dengan kadar air yang tidak dapat memicu pertumbuhan dari jamur. Berikut ini adalah alat sortir warna kernel dari kacang tanah. Bila kita lihat dari gambar di sini, alat ini menggunakan integrasi teknologi pengolahan citra atau image processing, di mana terdapat kamera sebagai sensor warnanya. Informasi yang ditangkap oleh sensor kamera ini akan dikaitkan dengan mechanical ejector. Dengan kondisi atau persyaratan tertentu, bila warnanya melebihi dari standar, maka ejector mekanis ini akan bergerak untuk memisahkan kernel-kernel kacang yang tidak sesuai dengan warna standar dari produknya. Baik,
Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita akan melanjutkan tentang pengolahan kacang tanah di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian mahasiswa semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.